Konsumsi minuman kedaluarsa, korban resmi laporkan toko Ikram ke Polda Sulsel. Upaya mencari keadilan atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen memasuki babak baru. Irwan, warga Parangtambung yang menjadi korban keracunan pasca mengonsumsi minuman serbuk merek Energen kedaluarsa, melalui tim kuasa hukumnya resmi melayangkan laporan ke Polda Sulawesi Selatan, Rabu, tanggal 11 Februari tahun 2026. Kasus ini bermula saat korban membeli produk minuman tersebut di toko Ikram yang berlokasi di Jalan Poros Cendrawasih, depan Pasar Pamus. Pasca mengonsumsi produk yang diketahui telah melewati masa berlaku sejak Desember tahun 2025 tersebut, korban mengalami gejala keracunan yang serius. Kuasa hukum korban menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk ketegasan terhadap pelaku usaha yang dinilai lalai dalam mengawasi kelayakan produk yang dijual. Klien kami sangat dirugikan secara fisik maupun material. Laporan ini telah diterima oleh penyidik Polda Sulsel yang berkomitmen untuk menindaklanjuti perkara ini secara profesional dan transparan, ujar kuasa hukum korban saat ditemui awak media di Mapolda Sulsel. Secara yuridis, pihak terlapor diduga kuat melanggar sejumlah regulasi berlapis, di antaranya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 Ayat 1 huruf G, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang kedaluarsa. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terkait standar keamanan pangan dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Selain menempuh jalur kepolisian, tim kuasa hukum juga berencana melakukan koordinasi dengan BPOM RI, serta mengirimkan surat konfirmasi kepada PT Mayora Nutrition selaku produsen, guna menelusuri rantai distribusi produk tersebut. Pihak korban menuntut pertanggungjawaban penuh, baik dari pemilik toko Ikram selaku penjual langsung, maupun evaluasi dari pihak produsen. Tragedi ini menjadi alarm keras bagi masyarakat untuk lebih teliti memeriksa tanggal kedaluarsa, expiry date, serta mendesak otoritas terkait untuk memperketat pengawasan barang beredar di pasar tradisional maupun retail. Hingga berita ini diturunkan, pihak penyidik Polda Sulsel tengah melakukan pendalaman berkas guna menentukan langkah pemanggilan saksi-saksi terkait. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Arifin Sulsel melaporkan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami sudah berada di Polda untuk mendampingi klien kami dalam hal ini membuat laporan polisi, di mana alhamdulillah petugas dalam hal ini menerima atau menyambut kami dengan sangat bagus laporan yang kami buat ini. Jadi yang pastinya bahwa klien kami ini merasa dirugikan, kemudian keberatan dengan apa yang terjadi terhadap dirinya, sehingga laporan ini kami buat. Nah, adapun dasar laporan ini memang kami melihat ini sangat terpenuhi unsurnya, bahwa di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah sangat jelas dicantumkan di situ, termasuk pasal-pasalnya. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, termasuk juga pasalnya di pasal 4 itu sangat jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengatur secara ketat, secara eksplisit, termasuk ancamannya. Jadi kami berharap untuk langkah berikutnya oleh penyidik ini bisa menindaklanjuti secara profesional. Itu barangkali dari saya. Ini Pak, Pak, mengenai laporan Bapak ini, judul laporannya tidak pokok atau semuanya Pak? Kami sebetulnya beberapa hari yang lalu itu tidak ingin sampai di sini sebetulnya ya. Tetapi karena kami melihat bahwa etikat baik dari pemilik toko ini tidak ada, maka sesuai pertanyaan dari rekan-rekan media, kami termasuk akan melaporkan juga pemilik toko. Ya, selebihnya lagi nanti akan kita konfir juga ke pemilik brand ini, ya. Jadi kami berharap juga rekan-rekan media bisa memberitakan setiap langkah-langkah yang akan kita ambil, ya. Begitu mungkin. Jadi kan Pak, jadi sebelum Bapak sudah apakah kira-kira langkah-langkah lain yang Ya sudah. Jadi kalau seperti
sampaikan tadi bahwa sebelum kami ke Polda ini, kami berkali-kali menghubungi, bahkan petugas dalam hal ini pihak kepolisian di wilayah setempat, kami sudah berkali-kali menghubungi dalam hal ini Mas. Beliau juga ingin memfasilitasi mediasi ini, tetapi memang yang bersangkutan dalam hal ini pemilik toko sepertinya nakal barangkali. Ya. Terima kasih waktunya, Pak. Ya, baik. Mungkin dari Pak Herman bisa ditambahkan? Baik. Jadi saya berharap terkait korban ini mendapatkan kepastian hukum. Jadi pihak kepolisian tidak hanya menindak terhadap oknum pemilik toko, tapi juga dilakukan pengembangan supaya kedepannya ada kontrol pengawasan yang ketat. Dan untuk menghindari supaya tidak terjadi korban-korban yang lainnya seperti itu. Barangkali. Ini dengan korban Dengan Pak Irwan. harapan Bapak ke depannya untuk tadi kita di Polda Sulsel